Kalian tukang cukur dan kalian pengen jadi orang kaya, berarti kalian udah nonton video yang tepat. Oke, kita gas. Halo, gua Koko, gua owner 12 cabang barbershop yang tersebar di 5 kota besar di Indonesia, dan gua mau ngajarin kalian para tukang cukur gimana supaya bisa kaya hanya dengan menekuni profesi kalian. Kita langsung aja masuk ke pembahasan intinya ya. Kalau kalian mau kaya atau sukses atau punya duit banyak, menurut gue ada beberapa cara yang harus kalian lewati satu demi satu prosesnya. Di sini gue akan bagi dengan 3 tahapan besar yang selanjutnya akan gua detil isi dari masing-masing tahapan besar itu dengan beberapa tingkatan level. Oke, tahapan pertama atau gua sebut ini level 1, yaitu tahap bertahan hidup. Tahapan pertama ini sifatnya wajib atau lu semua harus bisa ngelewatin tahapan ini 100%. Ya karena itu namanya aja tahapan bertahan hidup. Kalau kalian nggak bisa ngelewati tahapan ini ya udah berarti mati aja kalian. Oke. Isi tahapannya akan mulai gue jabarkan dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kalian bisa makan yang cukup dan layak nggak setiap harinya? Yang kedua, kalian punya tempat tinggal yang layak dan nyaman nggak buat kalian istirahat atau ngecas badan kalian yang capek abis kalian kerja berdiri nyukur seharian? Yang ketiga, kalian punya pakaian yang layak nggak? Yang layak dipakai kerja sebagai barber dan layak juga dipakai untuk sehari-hari. Karena tukang cukur itu kadang dilihat pelanggan dari cara berpakaian atau dari jumlah tatonya. Enggak sih, bercanda, dari cara berpakaiannya lah pastinya. Dan 4 ini yang biasanya kalian suka nggak sadar ini. Apakah kalian punya circle dan lingkungan yang oke, yang bisa support kalian untuk menjadi lebih baik dan bukan circle yang toksik. Dan yang kelima, apakah kalian paham dengan konsep etika dan sopan santun dalam bekerja? Apalagi ketika bekerjanya itu ikut kerja di barbershop milik orang lain. Apakah kalian punya keuangan yang oke atau enggak? Keuangan yang oke itu maksudnya keuangan yang cukup, nggak lebih besar pasak daripada tiang, atau pengeluaran kalian nggak lebih banyak dari pendapatan kalian, nggak minus lah intinya. Nah, ini sih gue yakin banget sih masih banyak dari kalian yang punya keuangan minus kayak gini tiap bulannya. Dengan berbagai macam alasan lah yang gue rasa cuma dibuat-buat aja, yang intinya pengeluaran kalian jadi jauh lebih besar dari pendapatan kalian, yang jadinya lagi bikin kalian ngutang-ngutang, kasbon, pinjol, belanja pakai paylater, atau parahnya jangan sampai sih ya, sampai ada yang punya niat nyolong jumlah cukuran di barbershop tempat kalian bekerja. Jadi kalau kalian dari poin 1 sampai 6 tadi, dari pertanyaan-pertanyaan poin 1 sampai 6 tadi masih ada jawaban yang belum atau enggak, dan berarti kalian masih ada masalahnya, itu tandanya level pertama kalian belum aman. Dan kalau memang masih belum aman, maka yang akan gue saran ke kalian itu adalah ya kayak gini ya. Yang pertama, perbaiki keuangan kalian, kurangi pengeluaran-pengeluaran gak jelas yang gak penting, dan tambah pemasukan kalian. Untuk nambah pemasukan kalian yang gratis ya bisa tonton video-video yang ada di YouTube, video handmade, video Heijul atau siapapun lah, tutorial-tutorial cukur yang bisa bikin improve skill cukur kalian. Ya dengan harapan nantinya kalian akan bisa ngasih harga cukuran yang lebih mahal daripada harga kalian nyukur sekarang. Dan untuk mengurangi pengeluaran kalian yang gak jelas, kalian bisa subscribe dan tonton terus video-video gue di channel ini. Oke, yang kedua, belajar tata krama dan sopan santun dalam bekerja ataupun dalam berhubungan dengan orang lain seperti bos kalian, pelanggan, dan teman-teman kerja kalian. Percaya sama gue ini ya, kalau ini udah baik, nantinya akan membawa kenyamanan dan kedamaian kalian dalam bekerja sehari-hari. Yang ketiga, cari circle atau lingkungan yang baik, minimal sama keluarga kalian atau teman-teman dekat kalian. Jangan sampai ada hubungan toksik sedikit pun. Karena kalau dikit aja ada lingkungan yang toksik, itu akan sangat mempengaruhi perkembangan kalian. Kalian nggak akan bisa naik ke level selanjutnya. Ya misalkan aja kalau kalian punya teman-teman yang sukanya ngajak mabuk-mabukan atau mungkin ngeracunin buat belanja COD Shopee yang nggak penting-penting, yang kalian nggak perlu, atau malah lebih parah lagi, kalian punya teman yang mengintimidasi kalian dengan pengaruh-pengaruh buruk di tempat kerja kalian, kayak
ngajak kerja sama buat nyolong cukuran lah, atau bolos kerja lah, atau yang lain sebagainya lah. Oke, sekarang gua anggap kalian udah lulus semua di level yang satu itu. Jawabannya udah iya semua dari pertanyaan tadi di atas. Kalian sudah oke semua. Sekarang kita masuk ke level 2 ya, yang gua kasih nama itu level manajemen resiko. Dimana di level ini nanti kalian udah mulai sadar akan pentingnya menjaga keamanan di segala aspek kehidupan kalian. Maksudnya gimana tuh? Nih, gua kasih contoh pertanyaan ya. Misalnya gini. 1. Kalian atau keluarga kalian ada yang sakit. Kalian udah punya minimal BPJS nggak? Supaya kalian bisa nggak keluar banyak biaya kalau ke dokter atau ke rumah sakit. Yang kedua, kalian atau keluarga ada musibah mendadak dan butuh uang cepat dan banyak dalam waktu dekat. Kalian udah punya tabungan darurat nggak? Buat bayar-bayar tanpa perlu kasbon lagi atau hutang-hutang lagi. Karena ingat nih ya, hutang itu sama dengan perbudakan. Kok gitu? Ya karena kalau kalian punya utang, kalian akan dipaksa bekerja terus-terusan sampai utang kalian lunas. Ya kayak budak aja gitu. Oke? Yang ketiga, kalian yakin badan kalian itu sehat dan kuat nggak? Buat kerja nyukur berdiri seharian, seminggu 6 hari, terus-terusan sampai nanti kalian ngerasa kalian bisa pensiun. Yang keempat, kalian udah yakin nggak lifestyle kalian aman? Nggak akan bikin kalian tiba-tiba nggak bisa nyari duit karena sakit, atau tiba-tiba bikin kalian kehilangan banyak uang dalam waktu yang sangat cepat. Yang kelima, kalian udah paham nggak resiko atau bahaya dari minjem-minjem duit di pinjol atau belanja pakai paylater? Yang kalau telat dikit bunganya selangit dan bakal bisa 2-3 kali ngebebarin kalian. Yang kalau belum pada paham sih mending jangan kalian lakuin sama sekali. Kalau dari 5 pertanyaan tadi semua masih ada yang kalian belum bisa penuhi, misalkan nih kalian belum punya BPJS, kalian nggak punya simpanan duit sama sekali, kalian udah jompo, lemah lagi, terus masih juga dikejar-kejar pinjol, manajemen risiko kalian berarti belum oke dan kalian nggak akan bisa benar-benar kaya kalau semua ini belum kalian lakuin. Kenapa? Karena ya segede-gedenya gaji atau pendapatan kalian, ketika terjadi sesuatu hal yang kayak gue sebutin tadi di atas yang kalian belum bisa manajemen, itu ya bakal hilang dah duitnya tuh, bakal kepake semua, langsung habis yang kayak gitu-gitu. Oke? Lanjut lagi, kalau 2 level tadi udah bisa kalian kontrol atau paling nggak sebagian besarnya sudah aman, baru kalian bisa masuk ke level 3. Gue sebut ini level produktif yang sehat dan bahagia. Level ini memang udah kayak bikin kalian hampir masuk di masa keberhasilan lah, masa kesuksesan. Level ini biasanya ditandai dengan ya, kalian udah punya pendapatan cukur yang bagus, udah kerja di barber mahal yang bagi hasil dan tipnya gede, kayak di barber gua. Terus kalian juga udah nggak punya utang pinjol lagi, kalian udah sadar tuh pentingnya ngeluangin waktu buat olahraga, sekedar jogging atau olahraga ringan lainnya lah untuk menjaga kesehatan kalian supaya bisa kerja terus nggak sakit-sakit dan hal-hal lain semacam itulah. Di level ini mungkin beberapa pertanyaan yang akan muncul itu adalah 1, apakah kalian benar-benar nyaman sama kerjaan atau tempat kerja kalian? Yang kedua, kalian bisa nggak mengendalikan emosi atau pikiran-pikiran buruk, atau anak-anak sekarang tuh bilang overthinking yang dampaknya nanti bisa sampai membahayakan hidup kalian. Yang ketiga, kalian punya nggak teman yang baik atau pasangan yang support kalian terus untuk menjadikan hidup kalian lebih baik nanti dan bermakna dari sebelumnya. Dan yang keempat, kalian udah tahu gimana caranya ngatur duit kalian nggak? Yang kelima, kalian udah bisa nabung atau investasi kecil-kecilan nggak? Oke, kalau 5 pertanyaan di atas tadi udah jawabannya udah bagus semua, udah oke semua, udah iya semua, ya gue bisa pastiin kalian udah ada di jalur yang benar buat jadi orang kaya. Dan kalian tahu nggak, untuk sampai di level itu tuh sebenarnya buat kebanyakan orang Indonesia itu mungkin cuma 10% aja tuh yang bisa kayak gitu. Jadi masih banyak banget emang orang, terutama di Indonesia, yang belum bisa produktif dengan sehat dan bahagia. Jadi kalau pertanyaan tadi semua terjawab dengan baik, maka selamatlah buat kalian ya. Udah siap dan udah pantas suatu saat nanti jadi orang kaya. Udah selesai? Belum, hampir dikit lagi ya. Kalau misalkan sekarang ini kalian bisa masuk ke level selanjutnya, yang level 3 tadi udah lewat, kalian bisa masuk ke level 4 yang gua sebut ini level orang kaya. Dimana di level ini kalian udah benar-benar bisa nabung, udah cukup punya uang tabungan mungkin buat bikin bisnis kalian sendiri, bikin barbershop, atau mungkin kalian bisa investasi lah, beli emas, atau sampai beli barang-barang mewah kayak rumah atau mobil, yang itu semua bisa kalian beli tanpa mengganggu keuangan atau tabungan kalian. Kebanyakan orang di level ini harusnya udah tahu gimana caranya dia nyari duit. Nggak bingung lagi gue harus ngapain ya nyari duit, harus kesana kemari potong panting, gue harus gimana nyari duitnya, itu udah nggak lagi.
yang ada di level ini itu orang biasanya malah berpikir gimana gue bisa menambah nilai dari pekerjaan gue nih, atau paling enggak cara mempertahankan pekerjaan gue yang sekarang ini karena pendapatannya udah bagus, atau mungkin ya lebih berpikir gimana cara gue supaya bisa nambahin jumlah tabungan gue dari pekerjaan gue yang sekarang. Jadi kesimpulannya yang bisa gue saranin buat kalian para tukang cukur semua nih, gue yakin nih mendingan kalian bener-bener fokus dulu di level 1 sama 2 kalian, karena gue yakin itu pasti kalian belum bisa tuh. Jadi untuk bisa menjadi sukses atau jadi orang kaya itu akan lebih mudah tercapai kalau kalian udah fokus di level 1 sama 2 kalian udah kelar nih. Jadi nggak akan diganggu sama pengeluaran mendadak karena sakit misalnya, atau ketika orang tua kalian di kampung minta dikirimin duit mendadak buat apa kayak misalnya, atau yang lebih parah kalian mendadak di PHK sama bos barbershop tempat kalian kerja, kalian udah nggak panik lagi, udah nggak perlu nyari pinjaman lagi, udah nggak perlu kasbon lagi karena kalian udah punya tabungan dan simpanan uang yang cukup. Jadi pikirin dan benerin lagi level 1 dan 2 kalian ya, dan ya kalian akan berterima kasih sama gue nantinya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga cita-cita gue buat bikin kalian semua para tukang cukur di Indonesia jadi sejahtera dan jadi profesi yang bisa jadi cita-cita anak Indonesia nantinya bisa tercapai. Tanpa usaha dan bantuan kalian semua buat subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman tukang cukur kalian, mungkin usaha gue ini akan sia-sia. Tapi jangan khawatir, gue nggak akan berhenti kok buat video kayak gini, karena gue yakin usaha tidak akan pernah berkhianat sama hasil. Gue yakin kita semua bisa pelan-pelan ya ke arah menjadi orang kaya. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya ya.